Selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Hari ini kita akan kupas sesuatu yang mungkin sering Anda dengar nih. Bahkan mungkin bikin sebagian dari kita sedikit, gimana ya, mengeringit gitu. Yaitu personal brand. Iya iya. Istilah itu ya? Betul, istilah ini seringkali terasa kayak jargon pemasaran yang dipaksakan kan? Tapi sumber kita kali ini, bab 14 dari buku Rob Bissenbach, Unleash the Power of Storytelling, nawarin sudut pandang menarik. Gimana tuh? Jadi gimana kalau cerita itu justru jadi kunci untuk bangun reputasi profesional kita secara otentik? Wah, perspektif yang menarik. Karena memang ya ada semacam alergi gitu ya terhadap konsep personal brand. Betul, Banyak yang merasa ini terlalu dibuat-buat atau kesannya sombong. Bisensbach sendiri ngaku ada yang reaksinya huek gitu pas denger. Namun dia bilang, suka atau nggak suka kita semua ini ya punya brand. nah, itu dia intinya. Jadi, misi kita dalam pembahasan kali ini, kita mau bongkar. Kenapa sih ngelola reputasi? Kita sebut gitu aja ya. Itu penting. Terus, gimana kita bisa ngenalin rasa unik kita di dunia profesional? Dan yang paling krusial nih, gimana ngerangkai pengalaman kita jadi cerita yang efektif tanpa kedengeran ya pamer diri? Oke oke. Kita bakal fokus ke bab 14 buku Bisensbach ini. Pernah nggak Anda mikir, gimana caranya ngomongin pencapaian, tapi nggak bikin orang lain males dengernya? Mungkin Bisensbach punya jawabannya nih. Pertanyaan itu relevan banget. Karena, ya seperti yang disinggung tadi, kita itu bangun reputasi ini tiap hari. Sadar atau nggak sadar. Bonnie Gillespie, yang dikutip di Senbach, bilang, kita bangunnya by design or by default. Oh, menarik. By design or by default. Iya, entah kita sengaja rancang, atau ya, kebenduk gitu aja. Mungkin malah jadi reputasi sebagai orang yang sering telat, atau kurang teliti misalnya. Pertanyaannya kan, kita mau jadi nahkoda reputasi kita sendiri? Atau dibiarin aja gitu? Itu poin yang krusial banget. By design or by default. Langsung kerasa urgensinya ya. Jadi bukan soal apakah kita punya brand, tapi apakah kita ngendaliinnya. Tepat. Kalau gitu, kenapa kita mesti repot-repot ngendaliin? Apa untungnya sih ngelola reputasi ini secara sadar? Manfaatnya nyata banget loh. Menurut Bissenbach, reputasi yang jelas, yang positif, itu bantu Anda buat menonjol. Menonjol ya? Di mana tuh? Ya, di tengah persaingan kerja, di pasar, di organisasi Anda, ini bisa jadi faktor penentu pas Anda ngincer kerjaan idaman, atau pas negosiasi gaji, promosi, atau ya sekedar dapat pengakuan lah buat kerja keras Anda. Lebih dari itu, ini bikin Anda jadi duta yang lebih kredibel buat tim atau perusahaan Anda. Orang kan cenderung lebih percaya sama individu yang reputasinya solid dan konsisten. Dan disinilah peran cerita jadi kuat banget ya menurut Biesenbach. Pakai cerita buat ngomongin nilai diri, itu rasanya lebih organik, lebih manusiawi. Iya, iya. Bukan sekedar klaim saya inovatif, tapi nunjukin gimana Anda berinovasi lewat cerita pengalaman, cara halus buat jualan diri tanpa kayak iklan berjalan gitu. Dan yang menarik lagi, Biesenbach juga ngaitin ini sama fokus dan pengambilan keputusan loh. Oh ya, gimana tuh? Dia ngutip Bernadette Jiwa. Katanya, kalau kita paham brand atau esensi diri kita, itu bisa jadi kayak kompas pas kita hadapi pilihan sulit atau krisis. Pertanyaan, apakah tindakan ini sejalan sama apa yang saya perjuangkan? Itu jadi filter yang kuat, buat individu maupun organisasi. Oke, jadi jelas penting dan ya terbentuk gitu aja ya mau nggak mau. Tapi sebenarnya inti dari personal brand atau reputasi ini apa sih? Definisi Biesenbach gimana? Intinya sederhana sebenarnya. Brand itu ya apa yang bikin Anda dikenal. Kombinasi unik dari kualitas, keahlian, nilai-nilai, gaya kerja, kepribadian. Anda pokoknya semua yang bikin orang lain mikir, enak nih kerja sama orang ini. Atau, wah orang ini bisa diandelin buat. Tapi ini nih bagian yang agak rumit kayaknya. Biesenbach nekenin brand Anda itu bukanlah apa yang Anda tulis di bio LinkedIn. Oke. Terus apa dong? Ya pasang label pemimpin visioner, terus ngarep semua orang percaya gitu aja. Persepsi orang lain itu kuncinya. Betul sekali. Ini penting banget. Tapi bukan berarti kita pasrah aja ya sama persepsi orang. Nah, iya juga. Kita emang nggak bisa ngontrol 100%, tapi Biesenbach sangat ngekening. Kita bisa mempengaruhinya. Caranya gimana tuh biar bisa pengaruhin? Ada 3 cara. Pertama,
Kesadaran diri, paham dulu brand kayak apa yang mau kita bangun. Kedua, komunikasi yang konsisten. Dan ketiga, ini yang paling penting, tindakan yang selaras, walk the talk istilahnya. Ini intinya soal ngambil alih kendali narasi tentang diri kita sendiri. Ngambil alih kendali narasi. Kedengarannya keren. Tapi gimana caranya mulai nemuin narasi atau brand ini? Mulai galinya dari mana? Bisenbach nyaranin buat lihat ke belakang, ke pengalaman nyata kita. Coba ingat-ingat lagi tantangan-tantangan signifikan dalam karir atau hidup Anda. Bukan cuma kesulitan biasa ya, tapi momen-momen yang benar-benar nguji Anda gitu. Oke, momen krusial ya. Terus tanya, keterampilan, sifat, atau pendekatan spesifik apa sih yang Anda pakai dan ternyata efektif buat ngelewatin tantangan itu? Seringkali, disitulah inti kekuatan unik kita berada. Wah, ini menarik. Jadi langsung nyambung ke bukti nyata ya, bukan sekedar angan-angan saya pengen dikenal sebagai... Tepat. Ini juga memunculkan beberapa pertanyaan reflektif penting nih yang bisa Anda tanyain ke diri sendiri. Apa aja tuh pertanyaannya? Misalnya, pas orang lain secara spesifik minta Anda gabung di proyek atau tim, biasanya kontribusi unik apa sih yang mereka harapin dari Anda? Peran apa yang secara alami sering Anda ambil dalam kelompok? Bisa juga lihat dari luar ya. Misalnya buka-buka lagi ulasan kinerja lama, atau email pujian dari klien, atau komentar rekan kerja. Ada nggak sih tema atau kata kunci yang muncul terus soal kontribusi Anda? Iya, betul. Atau gimana soal jenis penghargaan atau pengakuan, formal maupun informal, yang pernah Anda dapat? Ada polanya nggak di sana? Idealnya sih apa yang kita temuin dari refleksi sama masukan ini nyambung ya sama citra profesional yang kita tampilkan di CV, profil online, atau bio. Nah, itu dia. Kalau ternyata ada ketidaksesuaian yang lumayan jauh, wah, itu sinyal penting tuh. Ada PR berarti. PR-nya apa tuh? Pilihannya ada dua. Pertama, perbaiki cara Anda ngomongin diri Anda, cara komunikasinya. Ini biasanya lebih gampang. Pilihan kedua, dan ini lebih fundamental ya, perbaiki perilaku atau kembangin skill Anda biar lebih pas sama brand yang Anda mau. Ini tentu butuh usaha lebih. Biasembak juga kasih beberapa contoh archetype brand. Bukan buat ngotak-ngotakin sih ya, tapi lebih buat mancing ide aja. Ya, semacam pola dasar karakter yang gampang dikenali orang lain gitu. Contohnya apa aja? Misalnya, mungkin Anda tuh si penganalisis. Orang yang detail banget, selalu ngecek semua kemungkinan sebelum ambil kesimpulan. Atau si pengatur, jago banget nyatuin berbagai elemen, orang, sumber daya, ide, jadi satu kesatuan yang jalan. Atau mungkin si inovator, gudangnya ide-ide baru, yang mikirnya out of the box. Ada lagi contoh lain kayak si kepala dingin, sosok yang tetap tenang dan bisa mikir jernih, pas lagi andriakai atau di tengah krisis. Atau si bulldog, pejuang tangguh yang pantang nyerah, gigih, ngerobos halangan buat capai tujuan. Penting nih buat ditekenin lagi, ini cuma contoh ya. Iya banget. Brand Anda yang asli itu mungkin kombinasi unik dari beberapa pola ini, atau ya sesuatu yang beda sama sekali. Kuncinya nemuin apa yang kerasa bener dan Anda banget, berdasarkan bukti pengalaman tadi. Oke, anggaplah kita udah mulai dapat gambaran soal brand atau reputasi unik kita. Nah, terus gimana cara nampilinnya? Bisenbach bedain dua cara kan ya? Betul, ada cara yang dia sebut superficial sama substantif. Superficial itu yang gimana? Yang superficial ini ya yang kelihatan di luar. Cara berpakaian, gaya rambut, meja kerja rapi atau berantakan, bahkan pilihan virtual background pas meeting online. Emang ada pengaruhnya sih ke kesan pertama. Si inovator mungkin tampilannya lebih nyentrik, si pengatur mejanya mungkin rapi banget. Tapi, Bisenbach ngingetin jangan terlalu fokus di sini. Karena yang jauh lebih penting itu yang substantif ya. Masuk akal sih kalau kita kaitin ke gambaran besarnya, brand sejati itu harusnya kelihatan dari tindakan dan pilihan kita sehari-hari. Contohnya gimana? Contoh konkretnya gini, di kerjaan, coba secara sadar pilih tugas atau proyek yang emang pakai kekuatan inti Anda. Kalau Anda seorang penganalisis yang kuat di data, ya mungkin kurang optimal kalau terus-terusan dipaksa presentasi pitching yang butuh karisma tinggi. Oke, bukan berarti nggak bisa, tapi fokusnya ya. Iya, fokus di kekuatan kita bakal lebih efektif. Ini berlaku juga di luar jam kerja kan? Bisenbach kasih contoh, kalau Anda tahu Anda payah ngurus detil keuangan, ya jangan sukarela jadi bendahara acara RT misalnya. Mending kontribusi di bidang lain yang emang Anda banget. Dan tentu saja, cara Anda komunikasi nada email.
cara kenalan, cara ngasih masukan di rapat, semuanya harus konsisten dan sejalan sama brand yang mau Anda bangun. Ini soal integritas antara citra dan tindakan. Wah, implikasinya lumayan ya. Berarti butuh disiplin diri. Termasuk, kayak yang Bisenbach bilang, berani bilang enggak buat hal-hal yang jelas di luar area kekuatan atau fokus brand Anda. Itu nggak selalu gampang loh. Nggak gampang, tapi efek positifnya gede. Makin Anda konsisten nunjukin keahlian atau kualitas tertentu, makin orang kenal dan nyari Anda buat hal itu. Ini jadi siklus positif. Anda makin sering pakai kekuatan Anda, hasilnya makin bagus, kepuasan kerja naik, reputasi makin kuat di area itu. Akhirnya bisa lebih tenang karena nggak lagi berusaha jadi semua hal buat semua orang. Nah, sekarang kita sampai ke inti bab 14 ini nih. Gimana cerita berperan buat ngomongin brand yang udah kita identifikasi dan coba hidupin itu? Kapan sih kita butuh cerita brand ini? Bisenbach nyebut beberapa momen penting. Pas wawancara kerja misalnya. Pas ditanya, apa kekuatan terbesar Anda? Daripada cuma jawab, saya pekerja keras, mending ceritain satu kejadian spesifik yang nunjukin etos kerja Anda. Oh ya, bener juga. Lebih ngena ya. Betul. Atau pas presentasi jualan, cerita bisa jelasin kenapa klien harus percaya sama Anda atau solusi Anda berdasarkan pengalaman sukses sebelumnya. Atau pas kenalan di lingkungan baru, cerita singkat bisa ngasih kesan pertama yang lebih dalam dan gampang diingat. Dan strukturnya ya pada dasarnya sama aja kayak prinsip storytelling yang bagus. Ada karakter Anda, ada tujuan, ada tantangan, terus ada resolusi atau hasil yang nunjukin brand Anda. Tapi sumber ceritanya dari mana nih? Sumbernya ya gudang pengalaman Anda sendiri. Bisa dari pencapaian penting di karir, momen pas Anda berhasil mecahi masalah yang rumit banget, cerita di balik penghargaan yang pernah diterima, atau bahkan alasan personal kenapa Anda milih jalur karir ini, why Anda. Bisa juga cerita tentang gimana Anda ngadepin kegagalan dan apa yang dipelajari. Itu nunjukin resiliensi. Nah, ini bagian yang menurut saya sangat menarik dari buku Bisenbach. Dia kasih contoh-contoh cerita brand yang singkat tapi pas banget. Coba kita bedah beberapa ya, biar dapat gambaran praktisnya. Boleh. Misalnya buat si pemecah masalah gigih. Ceritanya bisa gini. Saya ini tipe orang yang kalau udah klik sama satu masalah, susah dilepas. Teman-teman kantor sampai alpal kalau saya udah pasang tatapan mikir keras, artinya otak saya lagi muter terus cari solusi. Bisa sampai ke bawah mimpi. Bukan karena saya jenius ya, tapi emang otak saya kayaknya terprogram buat nggak nyerah sampai ketemu jalan keluar. Perhatiin deh, ada sedikit humor, ngakuin keterbatasan, bukan jenius ya, tapi intinya jelas, gigih. Kelihatan otentik ya jadinya. Contoh lain, si penjual yang nggak terasa salesy. Mungkin gini, salah satu pelanggan paling lama saya pernah nyeletuk. Kamu ini penjual paling gak niat jualan yang pernah saya kenal. Hahaha, menarik. Soalnya kalau saya mampir, saya jarang langsung nge-pitch. Kami lebih banyak ngobrol soal tantangan bisnis dia. Kalau ada yang bisa saya bantu, ya saya bantu. Kadang nggak ada hubungannya sama produk kami. Anehnya, pendekatan santai ini justru yang bikin dia jadi pelanggan nomor 1 saya selama 15 tahun. Di sini, brand konsultan terpercaya muncul dari testimoni implisit pelanggan. Keren itu. Satu lagi yang ulik, si penanya aneh. Kadang, justru karena saya nggak terlalu paham detail teknis suatu masalah, saya malah bisa bantu. Saya sering dicemplungin ke rapat tim yang udah buntu berhari-hari. Terus saya tanya pertanyaan yang mungkin kedengarannya naif atau kok aneh sih nanyanya gitu. Tapi seringkali pertanyaan dari luar itulah yang mancing tim melihat masalah dari sudut pandang baru dan akhirnya nemu solusi. Jadi peran saya mungkin emang jadi penanya aneh yang bantu orang keluar dari kerangka berpikir lama. Ini nunjukin brand katalisator pemikiran baru dengan cara yang rendah hati. Menarik banget ya ngelihat gimana cerita-cerita ini bekerja. Semuanya berhasil nonjolin kualitas positif tanpa kedengaran sombong. Ini ngejawab pertanyaan kunci tadi. Gimana ngomongin diri sendiri tanpa bikin orang lain, males dengerin. Bisenbach punya resepnya kan? Iya, dia ngasih beberapa taktik jitu. Intinya sih soal kerendahan hati sama otentisitas. Pertama, posisikan diri Anda. Jangan tampil kayak pahlawan tunggal. Maksudnya gimana tuh? Pakai narasi pahlawan kebetulan atau bagian dari tim. Misalnya, kami semua sempat bingung, terus entah gimana sebuah ide lewat gitu aja. Awalnya ragu, tapi setelah diskusi sama tim, kami putusin coba. Ini lebih nyambung ke orang. Oke. Kedua, soal nada dan ekspresi, ini nggak bisa dipalsuin ya. Harus tulus.
Antusiasme yang asli atau bahkan nunjukin kerentanan yang jujur, itu bisa banget bangun koneksi. Orang bisa ngerasain kalau Anda cuma pura-pura rendah hati. Betul. Taktik ketiga, atribusikan ke orang lain. Pakai testimoni atau kutipan, kayak contoh penjual non-salesy tadi. Bilang, pelanggan saya bilang, atau mentor saya pernah ngajarin. Itu rasanya lebih objektif daripada klaim langsung, saya hebat dalam. Terus ada keseimbangan penting nih. Hindari membual berlebihan, tapi jangan juga merendahkan diri secara berlebihan. Bisenbach bilang sedikit rendah hati itu bagus, tapi kalau terlalu ngerendah juga bisa kesannya nggak pede atau nggak kompeten. Kenali nilai Anda dan sampaikan dengan yakin tapi tenang. Nah, ini memang seni menjaga keseimbangan. Nggak ada rumus pastinya. Biasanya, orang yang punya kesadaran diri yang bagus bisa ngerasain batasnya, atau ngebaca reaksi audiens. Kuncinya, fokus ke tindakan dan dampak, bukan ke sifat pribadi aja. Ceritain apa yang Anda lakuin dan hasilnya, biar kualitas Anda kelihatan dari situ. Semua ini kedengaran masuk akal banget, tapi Bisenbach juga ngingetin kalau proses ini butuh waktu ya, apalagi buat yang baru mulai karir. Betul sekali. Kalau Anda baru lulus atau di awal karir, mungkin Anda belum punya banyak bukti pengalaman kerja buat digali. Jangan khawatir. Proses nemuin dan ngerangkai cerita brand ini kayak maraton, bukan sprint. Sabar aja. Terus apa yang bisa dilakuin di fase awal ini? Gali dari pengalaman lain, proyek kuliah, kegiatan organisasi, pengalaman sukarela, bahkan tantangan hidup pribadi yang ngebentuk karakter Anda. Dan yang penting, jangan ragu minta masukan dari orang-orang yang kenal Anda baik. Dosen, mentor, teman dekat. Mereka seringkali bisa lihat pola kekuatan Anda yang nggak Anda sadari. Dan penting juga buat ingat kalau brand ini nggak kaku kan? Seiring jalan karir, pengalaman baru, atau minat yang berubah, brand Anda bisa dan mungkin harusnya berevolusi. Iya, dinamis ya. Pesan penutup dari Bisenbach di bab ini kuat banget sih menurut saya. Anda harus jadi nahkoda atas narasi brand Anda. Kenapa harus? Karena kalau Anda nggak secara sadar ngebentuk dan nyeritainnya, ya orang lain yang bakal ngelakuin buat Anda, berdasarkan kesan sepintas atau bakat gosip. Dan hasilnya mungkin jauh dari yang Anda harapin. Oke. Mari kita tarik benang merahnya nih. Kita udah bahas kalau personal brand itu sebaiknya dilihat sebagai reputasi yang kita bangun secara sadar. Iya. Kita udah lihat cara nemuinnya lewat refleksi pengalaman dan masukan. Plus pentingnya konsisten antara citra dan tindakan. Dan yang paling penting, kita udah gali gimana cerita jadi alat ampuh buat ngomongin reputasi ini secara otentik dan menarik. Ngatasin rasa alergi sama pamer diri itu. Dan perlu diingat juga, ini proses yang hidup. Bangun dan nyeritain brand pribadi Anda itu butuh kesadaran diri terus-menerus, keberanian buat konsisten, dan kemauan buat terus nyempurnain narasi Anda seiring nambahnya pengalaman dan pemahaman diri di dunia kerja yang dinamis ini. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang, setelah dengar berbagai cara nyusun dan nyampein cerita brand Anda dari Bisenbach ini, coba pikirin satu langkah konkret deh yang bisa Anda lakuin minggu ini. Mungkin identifikasi satu cerita pengalaman kunci, atau coba nyeritain secara singkat dalam obrolan santai sama rekan kerja, atau mungkin sekedar refleksi. Tindakan saya hari ini udah pas belum ya sama reputasi yang pengen saya bangun? Langkah kecil apa yang bakal Anda ambil buat mulai jadi nahkoda yang lebih sadar atas cerita Anda? Sebuah refleksi yang bagus tuh buat mulai. Semoga pembahasan kita kali ini kasih percikan inspirasi ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita. Sampai jumpa di sesi berikutnya.